Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Muhammad Farhan Alhamdi, salah satu mahasiswa dari STEM Bungaya Makassar, angkatan 2023, jurusan manajemen. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu arbitrage pricing theory atau disingkat APT. Arbitrage pricing theory adalah model penilaian aset yang dikembangkan oleh Stephen Ross pada tahun 1976. Model ini memperluas capital asset pricing model dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang sistematis dan spesifik. Oke, di sini sebelum kita lanjut ke rumus-rumus dengan APT itu, kita harus mengenal dulu apa asumsi dasar dari APT. Nah, yang pertama itu ada pasar efisien. APT mengasumsikan bahwa pasar modal efisien dalam bentuk semi kuat informasi publik tercermin secara penuh dalam harga saham. Yang kedua ada investor rasional. Investor diasumsikan rasional dan berusaha memaksimalkan utilitas mereka dengan membuat keputusan investasi yang optimal berdasarkan informasi yang tersedia. Yang ketiga ada pengambilan yang dipengaruhi faktor-faktor. Pengambilan aset diasumsikan dipengaruhi oleh sejumlah faktor makroekonomi seperti inflasi. Yang keempat ada variabel faktor yang tidak sempurna. APT mengasumsikan bahwa variabel faktor yang mempengaruhi pengembalian tidak berkorelasi sempurna. Hal ini memungkinkan investor untuk menciptakan portofolio yang terdiversifikasi dengan mengekspos diri ke berbagai faktor risiko. Oke, di sini saya akan menunjukkan model matematika APT. Oke, di sini kita bisa lihat bagaimana model matematika dari arbitrage pricing theory atau disingkat APT, yang dimana itu ada sama dengan RI, yaitu return expectation dari aset I. Selanjutnya ada kita lihat di sini rumusnya RF, yaitu tingkat return bebas risiko atau risk free rate. Selanjutnya ada tingkat bebas risiko. Sensitivitas atau beta dari aset I terhadap faktor J atau faktor loading. Setelah itu ada risk premium. Di sini risk premium itu atau disebut dengan premium risiko dari faktor J, yaitu ekspektasi return tambahan karena risiko dari faktor J. N itu jumlah faktor risiko yang digunakan dalam model APT. Oke, di sini penjelasannya return expectation itu diharapkan dari aset I yang diperoleh dengan menambahkan tingkat bebas risiko RF dengan kontribusi dari berbagai faktor risiko yang relevan. Yang kedua ada tingkat bebas risiko. Return yang diperoleh dari aset yang bebas risiko seperti obligasi pemerintah yang tidak dipengaruhi oleh risiko pasar atau faktor makroekonomi. Yang ketiga ada sensitivitas terhadap faktor. Menunjukkan beberapa sensitivitas faktor return dari aset I terhadap perubahan faktor pada faktor J. Semakin tinggi sensitivitas, semakin besar pengaruh faktor tersebut terhadap return aset. Yang keempat ada risk premium, menggambarkan return tambahan yang diharapkan dari faktor risiko J. Setiap faktor risiko memiliki premium yang mencerminkan risiko yang diambil oleh investor dengan memegang aset yang terkait dengan faktor tersebut. Oke, selanjutnya saya akan di sini memberikan latihan soalnya yang telah saya kerjakan. Baik, langsung saja saya tampilkan. Nah, di sini kita bisa lihat langsung contoh soalnya teman-teman. Di sini tugas yang pertama itu ada sebuah portofolio terdiri dari dua faktor risiko, yaitu suku bunga dan tingkat pengangguran, dengan nilai sensitivitas masing-masing sebesar 0,6 dengan 1/1,4.
Premium risikonya itu untuk suku bunga 1,2% dan untuk tingkat pengangguran sebesar 2,8%. Jika tingkat bebas risikonya adalah 4%, maka hitunglah return ekspektasi portofolio tersebut menggunakan model APT. Oke, saya akan jawab dari pertanyaan tersebut. Oke, di sini saya sudah menentukan yang mana sih tingkat bebas risikonya, sensitivitas terhadap faktor, dan risk premium atau prim risiko. Yang mau kita cari di sini itu return ekspektasinya dari aset I. Oke. Di sini yang saya dapatkan itu sensitivitas terhadap faktor yang pertama itu sebesar 0,6 dan yang kedua 1,4. Selanjutnya ada tingkat bebas risikonya sebesar 4% dan premium risikonya yang pertama 1,2% dan yang kedua 2,8%. Oke. Tunggu ya teman-teman. Oke, di sini kita perhatikan dulu rumusnya teman-teman. Ada di mana return tingkat return bebas risiko ditambah dengan sensitivitas, kemudian dikalikan dengan premium risiko sebanyak apa yang diminta oleh soal, kemudian dari hasil sensitivitas dari aset I terhadap faktor J ditambah dengan premium risiko. Nah, setelah hasilnya kita dapatkan itu, ya itulah return ekspektasinya teman-teman. Nah, di sini kita dapatkan itu, coba kita perhatikan dulu soalnya teman-teman. Kemudian itu teman-teman kita bisa baca di sini return ekspektasinya ditambah dengan sebesar 4% ditambah dengan sensitivitasnya sebesar 0,6%, premium dikali dengan premium risikonya sebesar 1,2% ditambah 1,4 sensitivitas dikali 2,8 premium risiko. Nah, setelah kita dapatkan dari hasil penjumlahan perkalian di atas, kemudian kita turunkan dan hasil dari hasilnya itu 4% ditambah 1,8% ditambah 4,2%, jawabannya itu sebesar 10% teman-teman. Jadi return expectationnya itu sebesar 10%. Oke, kita lanjut soal yang kedua itu disebutkan di sini sebuah sekuritas memiliki sensitivitas terhadap 4 faktor risiko, yaitu perubahan tingkat suku bunga sebesar 0,9, tingkat inflasi sebesar 1,2, pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5 dan harga komoditas sebesar 0,7. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, premium risikonya itu untuk masing-masing faktor adalah yang pertama tingkat suku bunga sebesar 1,8%, tingkat inflasi sebesar 2,5%, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,0%, dan harga komoditasnya itu 1,2% teman-teman. Oke, saya akan jawab dari pertanyaan nomor 2. Oke teman-teman, di sini saya sudah tentukan yang mana perubahan tingkat suku bunganya, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan harga komoditas. Nah teman-teman, di sini cara pengerjaannya itu seperti yang di nomor pertama teman-teman. Yang pertama itu kita pakai rumusnya PT teman-teman. Maaf teman-teman, tadi saya lupa tanyakan, jika risk-free rate-nya itu sebesar 3,5% teman-teman, maka kita harus
memasukkan model tersebut ke dalam model APT. Nah, di sini kita bisa perhatikan dulu rumusnya teman-teman. Kemudian setelah kita mengetahui rumusnya teman-teman, mari kita hitung sama-sama ya teman. Yang pertama ada tingkat racun bebas risikonya itu sebesar 3,5% teman-teman. Nah, setelah itu kita kalikan dengan perubahan tingkat suku bunga sebesar 0,9% dikali dengan 1,8% ditambah dengan tingkat inflasi 1,2% 1,2 dikali tingkat inflasi 2,5% ditambah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5 dikali risiko pertumbuhan ekonomi sebesar 3,0% teman-teman, dan harga komoditas sebesar 0,7 dikali dengan harga komoditas sebesar 1,2% teman-teman, maka kita bisa mendapatkan jawabannya itu. Yang pertama di sini kita bisa lihat dari hasil 0,9 dikali 1,8% kita mendapatkan hasil 1,2 dikali 2,5% kita dapat 3,7%. 0,5 dikali 30% kita dapat 1,5% teman-teman. Dan terakhir 0,7 dikali 1,2% kita lihat di sini ada sebesar 0,84%. Nah, setelah itu teman-teman kita jumlahkan semua hasilnya teman-teman. Dari 3,5% ditambah 1,62% ditambah 3,7% ditambah 1,5% ditambah 0,8%, kita dapatkan hasilnya itu return expectation-nya sebesar 11,16% teman-teman. Kurang lebih segitu teman-teman. Oke, sekian presentasi dari saya teman-teman tentang apa sih itu arbitrage pricing teori APT teman-teman. Baik, sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.